Di Dusun Lampu, Desa Catur Kintamani, Kabupaten Bangli inilah Inyoman Ayustawijaya dan keempat anggota keluarganya yang merupakan warga keturunan Tionghoa tinggal dan hidup menyatu dengan adat serta kebiasaan masyarakat setempat. Puluhan tahun bermukim di Pulau Seribu Pura, mereka menerima pengaruh budaya Bali dengan tangan terbuka. Saya di Bali ini udah dari sejak lahir, sejak orang tua, udah 4 keturunan sih sebenarnya. Nah, hampir 400 tahun yang lalu sih kami sudah di sini. Dari kakek buyut sudah di Dusun Lampu ini. Pertama kali kami di sini itu menurut cerita orang tua kami, leluhur kami, bahwa kami ini dulunya tinggal di perbatasan antara Bangli dan Badung. Sehingga dapat dikatakan bahwa kami ini adalah warga kami Tionghoa adalah merupakan tamengnya dari warga Hindu, karena kami tinggal di perbatasan untuk menjaga perbatasan. Dari keturunan mulai saya ini sudah pakai nama Indonesia semua, dan kami sudah tidak pakai nama Tionghoa lagi. Kalau bapak masih, kakek juga masih. Terus bapak, karena marga Chan Hok Jin namanya bapak itu. Karena pada waktu itu bapak saya berpikir bahwa untuk menyatukan kita supaya tidak ada diskriminasi lagi, gitu. Supaya tidak ada pengkotak-kotaan, makanya cukup satu aja lah nama Indonesia aja pakai itu. Kebetulan di Bali ya pakai nama Bali, di depannya pakai, kan ada istilah putu, nyoman, wayan ketut kayak gitu. Nah, Bapak itu sendiri apa Pak? Nyoman, anak ketiga berarti. Anak juga sama pakai nama Indonesia aja, nggak pakai nama Tionghoa lagi. Istri Ketut Setianingsih. Kalau anak yang pertama Putu Wira Andananda, anak kedua kadek Cantika Budi Ananda, yang ketiga Komang Melani Putri Ananda. Ya karena di sini pergaulan kita hanya pakai bahasa Bali, hampir nggak pernah pakai bahasa Tionghoa, sehingga kami pun tidak tahu bahasa Tionghoa seperti apa kayak gitu. Terlahir mewarisi budaya yang berbeda, etnis Tionghoa di Dusun Lampu memegang teguh kesucian seperti umat Hindu di Bali pada umumnya. Meski memeluk agama Buddha, mereka mendirikan sanggah, tempat suci untuk memuja dan memuliakan leluhur dalam tradisi Hindu. Kebetulan istri saya dari kasta Pande sebenarnya, Pande. Nah, karena kecocokan kita kan ambil suami istri itu. Dan setelah itu istri ikut saya, meninggalkan kastanya dia, ikut ke saya Tionghoa gitu. Dan agamanya pun berpindah dari Hindu menjadi Buddha, kebetulan saya Buddha gitu. Nah dulu sebenarnya sanggah itu yang untuk Hindu ini sebenarnya dari Tionghoa tidak ada seperti itu sebenarnya. Itu terjadi karena, nah inilah terjadi perkawinan silang ini antara Tionghoa dengan Bali. Kalau sembahyang pasti dilakukan dan tidak boleh dilakukan satu-satu. Kalau sembahyang di tempat Tionghoa, di tempat Bali juga dilakukan sembahyang kayak gitu. Orang Buddha sama Hindu itu kan cocok.
karena sama-sama mempunyai kepercayaan adanya suatu karma, adanya satu reinkarnasi gitu. Jadi mereka bisa hidup berdampingan. Jadi misalnya turunan Chinese yang sudah menyatu, dia akan membuat juga bangunan Balinese compound gitu. Ada bangunan untuk tidur, ada bangunan untuk upacara, ada bangunan untuk keluarga gitu. Nah, bedanya di mana? Bedanya itu yang keturunan itu masih punya tempat suci, istilahnya abunya, abu nenek moyangnya. Jadi abu nenek moyangnya itu kalau dikremasi itu kan ada abunya, ya, tidak dibuang ke laut, tetapi ya diambil secara representatifnya, ditaruh di di satu tempat di rumahnya itu untuk disembayangi purnama tilem, purnama dan tilem. Jadi dia masih menganut ini. Jadi hanya membedakan itu, yang lain-lainnya mengikuti. Awal kedatangan etnis Tionghoa di Pulau Bali diperkirakan sekitar abad ke-12. Kala itu pendatang dari Tiongkok datang untuk menjalin hubungan dagang dan mengemban misi diplomasi dengan beberapa penguasa di Pulau Bali. Pura dalam Balingkang yang terletak di Desa Pinggan, Kabupaten Bangli, menjadi simbol akulturasi antara kebudayaan Tionghoa dan Bali. Pura seluas 15 hektar ini memiliki cerita legenda tentang kisah seorang Raja Bali bernama Sri Jayapangus yang mempersunting putri Tionghoa bernama Kang Chingwei. Di situ yang dikaitkan dengan ini Kang Chingwei itu pada pojok di timur, ya, bagian dalamnya di pojok bagian timur itu ada memang satu bangunan yang dihias dengan gaya wihara lah, lampion lah, semua warna-warna merah gitu. Di situ banyak juga orang Bali, di samping orang Bali Hindu Bali sembahyang juga di situ gitu. Orang turun Chinese yang beragama Buddha juga sembahyang di situ. Jadi itu adalah dikatakan sebagai representatif dari Kang Chingwei. Salah satu keunikan juga yang ada di Pura dalam Balingkang ini yaitu ketika kita bersembahyang di Linggih Ratu Ayu Mas Banar ini, ketika mereka adalah warga keturunan Tionghoa, mereka akan menggunakan cara mereka sendiri, sembahyang dengan budaya mereka sendiri. Sedangkan kalau kita warga Hindu di Bali umumnya, kita akan menggunakan kebiasaan kita, cara sembahyang dengan cara Hindu gitu. Karena dalam kepercayaan kita di Hindu pada khususnya, Linggih Ratu Ayu Mas Banar ini merupakan suatu beliau merupakan seorang dewi yang selalu memberikan anugerah, dan baik itu kelancaran dalam usaha, perdagangan dan lain sebagainya, sebagai untuk melancarkan ke roda perekonomian biasanya. Kemudian dari segi arsitektur, di entrance-nya itu ada namanya Canggapit. Itu bentuknya itu ada dekorasi-dekorasi yang baunya agak Chinese gitu loh. Jadi tidak umum, biasanya entrance itu satu itu, atau entrance-nya itu berupa candi bentar, tapi ini dua yang kembar gitu. Kemudian di atasnya itu ada dekorasi-dekorasi dari Tiongkok, itulah kira-kira. Nah, kalau berbicara mengenai dekorasi, itu di Bali kan sangat menerima masukan. Jadi akulturasi itu menerima,
mengadaptasikan dan merubah itu menjadi diri sendiri. Jadi disebut dengan ada patra Cina, ada patra Punggel. Patra Punggel itu dekorasi-dekorasi ini. Jadi orang Bali itu tetap fair gitu loh. Kalau emang aku terima ideku dari Cina, ya aku sebut patra Cina. Kebudayaan Bali yang beragam mengandung nilai seni yang tidak bisa dilepaskan dari kegiatan agama, adat, dan tata cara hidup orang Bali. Adat yang bercirikan upacara keagamaan memerlukan sarana upacara. Salah satunya adalah uang kepeng. Dalam upacara keagamaan besar, uang kepeng biasanya diletakkan bersamaan dengan sesajian atau kuangen yang memiliki makna, yakni simbol Tuhan Yang Maha Esa. Jadi uang kepeng itu kan yang permulaan itu dari China ya, dari Tiongkok. Nah, karena kan Pangeran Jayapangus ini istrinya kan Kang Chingwi. Jadi dia tuh Kang Chingwi itu cukup ahli di dalam perekonomian. Karena di Bali waktu itu belum ada perdagangan. Jadi orang lebih perdagangan dengan uang maksudnya, tetapi barter. Terus Kang Chingwi berpikir kalau barter kan nggak jelas ya, antara barter antara garam dengan barter apa. Kemudian dipergunakanlah uang kepeng yang diambil dari China gitu. Jadi masyarakat Bali berpikir bahwa perdagangan perekonomian di Bali ini kan maju dengan adanya Putri Kang Chingwi ini dengan menggunakan uang kepeng. Jadi Pangeran Jayapangus itu menghormati nanti kalau sudah dipanggil Tuhan yang sudah meninggal, pergunakanlah uang kepeng ini untuk melakukan upacara, untuk mengingatkan bahwa pada saat itu perekonomian berkembang karena gara-gara uang kepengnya itulah. Jadi tiap ada upacara selalu diisi dengan uang kepeng sebagai pelengkap dari suatu upacara. Di tangan Imades Sukma Swacita, uang kepeng dikembangkan menjadi sebuah kerajinan seni budaya Nusantara yang unik dari Pulau Dewata. Industri ini merupakan kolaborasi bersama pemerintah daerah setempat sebagai upaya pelestarian warisan budaya Bali. Fokusnya adalah membantu gubernur untuk mencetak itu. Tapi karena saya melihat itu kalau diikat kemudian kurang menarik buat orang-orang yang melihat, khususnya dari luar Bali ya, maupun mancanegara. Sehingga saya punya ide bagaimana kalau ini dirangkai menjadi barang seni. Dari turun-temurun sudah ada cikal bakal itu, ya, sehingga atas restu Tuhan Yang Maha Kuasa, jadi kita dipermudah untuk itu. Kenapa? Karena kita melakukan ini adalah untuk umat kita sebenarnya, adalah untuk persembahan Tuhan Yang Maha Kuasa gitu. Ya, sampai tenaga-tenaga yang saya rekrut ini ekstrem gitu. Ada yang tidak punya keahlian, kita didik, kita bisa. Ada yang dispabel juga kita didik bisa. Jadi saya tidak memilih orang, tidak berdasarkan pengalaman, saya pokoknya siapapun yang masuk ke sini sepanjang dia niat untuk bekerja, saya ajarin dan bisa. Di sini kalau kita lihat daripada produk-produknya, itu pertama adalah ikonnya lah uang kepeng. Nah, uang kepeng turunan itu banyak sekali. Bisa sebagai patung,
bisa sebagai hiasan dinding, bisa juga aksesoris yang kita pakai seperti cincin, pendant leontin, kemudian anting, banyak sekali. Pakai salib, segala macam bisa. Kita mendapatkan dari 13 kepala negara gitu ya, berupa lumbung, jukung, ada juga patung-patung. Jadi tentunya itu sudah pemilihan sebetulnya ya, kenapa sampai dipilih ya itu tentu ada suatu hal yang menarik sebenarnya. Gitu. Jadi bagaimana budaya Cina dulu kita sudah bisa adopsi, kita bisa mandiri, kemudian dirangkai sehingga menjadi suatu hal yang sangat menarik buat mereka-mereka begitu. Diakui karena juga dari apresiasi pemerintah, terutama Bapak Presiden kan sudah juga memberikan kita ya, ISO juga sudah, CE juga sudah, logam terbaik sudah, MURI juga sudah, para makarya dari Presiden, Upakarti Jasa Pelestarian, Kreasi Prima Mutu, Industri Hijau. Jadi marilah kita mencoba untuk membuat usaha-usaha kecil kita. Ya. Dengan usaha kecil ini kan bisa merekrut tenaga masing-masing, gitu. Mengurangi, membantu pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan juga sebenarnya itu ya. Kedua, makin banyak orang mau terlibat untuk mencari limbah-limbah ke masyarakat sehingga kan tidak mengotori lagi. Ya. Hari ini, ratusan umat Hindu di Desa Catur melaksanakan ritual ngaben, yakni upacara sakral yang mengandung nilai-nilai religius bagi masyarakat Bali. Sebagian desa di Bali melaksanakan ngaben secara kolektif atau massal, termasuk di Desa Catur, Kintamani. Ngaben massal di desa ini dilakukan secara rutin setiap 5 tahun sekali. Jadi kami di Desa Adat Catur ini memiliki sebuah tradisi yang kebetulan tradisi ini diamanatkan oleh agama kami, yaitu agama Hindu. Salah satu yadnya yang diamanatkan oleh agama kami adalah Pitra Yadnya. Jadi dalam hal ini kami melaksanakan Pitra Yadnya ini adalah merupakan sebuah upacara yang kami gelar untuk memuliakan para leluhur kami yang sudah meninggal dunia dengan tujuan bagaimana kita bisa mempercepat pengembalian Panca Mahabhuta, dalam hal itu pembentuk daripada badan wadah manusia itu sendiri ke asal mulanya. Di lunas mangdene wenten pengarap druene ngambil tirtene ring pewedan ring peta. Sapa sire durung ngambil tirte. Kami melakukan ngaben massal di sini dengan tujuan adalah bagaimana kita bisa melakukan efisiensi. Satu, efisiensi waktu. Nomor dua, efisiensi secara ekonomi. Jadi lebih sedikit kita menghabiskan karena kita lakukan bersama-sama. Jadi namanya adalah kolektif. Dan yang lainnya lagi bagaimana kita membuat sifat kegotong royongan dan saling menghargai dan saling memiliki. Itu yang paling utama. Sehingga apa yang kita lakukan di dalam ngaben massal ini akan menjadikan sebuah momen untuk mempersatukan masyarakat kami.
tidak ada perbedaan lah kita. Pokoknya apapun pekerjaan mereka ya kita ikut bantu deh. Pas di konsumsi ibu-ibunya sama juga, kita diambil misalnya dari keluarga Tionghoa diambil kalau jumlahnya semuanya 15, kita diambil 5 atau 7 orang. Kita bantu di sana untuk misalkan konsumsinya. Etnis Tionghoa yang tinggal di sini, yang 17 kakak itu semua masuk ke desa adat. Kecuali yang di luar, ada yang tidak masuk desa adat. Kalau umat Tionghoa di desa kami ini sebenarnya sudah memiliki pengetahuan tentang agama Hindu yang lebih. Jadi mereka memiliki 2 pengetahuan. Jadi pengetahuan budaya Tionghoa itu sendiri dan pengetahuan Hindu itu sendiri. Sehingga mereka mampu untuk melakukan kolaborasi. Jadi ini menjadi sebuah keunikan yang terjadi di desa kami dengan adanya akulturasi. Hubungan persaudaraan etnis Tionghoa dan Bali yang sudah terjalin ratusan tahun telah melahirkan akulturasi. Lewat kearifan, mereka mengolah, memadu padankan tradisi tanpa saling menyingkirkan identitasnya. Semuanya bermuara pada usaha menjaga warisan Pitara di Pulau Dewata. Kita waktu lahir tidak bisa mengatakan sama Tuhan, aku kepingin jadi lahir jadi anak raja atau jadi suku apa, tidak bisa kan. Jadi ini sudah pemberian Tuhan. Nah, apa yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita semua yang ada di Indonesia, ya kita jalani, kita maklumi, kita pahami dalam arti kenapa mereka tuh melakukan begitu, kenapa mereka melakukan. Masing-masing pasti mempunyai hal-hal yang positif yang dia rasakan di masing-masing etnik itu.